Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrullah. Saya dari kelas A PJKR 2020 dengan NPM 2201000510045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan inilah Indonesia tidak menyanyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, tepatnya tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat ini antara tiga tokoh nasional dengan Jenderal Terauchi, beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi adapun yang disampaikan adalah sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dan pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesepakatan Indonesia untuk merdeka. Namun pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu, terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nashimura dan Laksamana Muda Maeda. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Major Jenderal Hiroshi Yamato yang menjadi pemerintah militer Jepang di Hindia Belanda. Namun Mayor Jenderal Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan pemerintah kepada Jenderal Mayor Otoshi Nashimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nashimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus telah menerima pemerintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Sehingga Soekarno-Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya Soekarno meminta kepada Nashimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari Nashimura, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda dan diiringi Mayoshi untuk melakukan rapat persiapan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, BM Dias Sudiro, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigeta Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemerintah kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno dan Muhammad Hatta, mereka semua tidak setuju dengan pendapat
Nashijima, tetapi ada beberapa kalangan pendapat Nashijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Major Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor AL Jerman. Pada awal pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan teks proklamasi dipindahkan di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio di BBC di Bandung. Sehingga mereka bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Chairul Saleh melakukan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan. Kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Iqbal Soekarno Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan agar segera bertemu dengan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap, maka proklamasi kemerdekaan Indonesia ditunda, dan para pemuda tersebut kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara keluar dari kota yang jauh. Hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudancho Singgi dan kawan-kawan. Pada awal Soekarno Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan, namun setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno penyebaran teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia jadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikannya penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Maka pada tahun 1945 alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers atau surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Naskah teks proklamasi yang asli. Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis dengan tangan menjadi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah baru proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan naskah otentik, sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan naskah proklamasi klat. Nah, ini adalah gambar naskah teks proklamasi klat, di mana teks proklamasi yang berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno sebagai pencatat teks proklamasi. Dan yang kedua adalah naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan dikenal dengan nama proklamasi otentik, dan teks tersebut yang berupa hasil ketikan dari Sayuti Melik. Ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan proklamasi yang isinya sama dengan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Namun keterangan pada ketua teks tersebut tertulis angka tahun 05 yang merupakan kependekan dari angka tahun 2605 yang merupakan tahun
penanggalan yang dipakai oleh pemerintah pendudukan militer Jepang. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pembacaan proklamasi kemerdekaan merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908. Sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai titik awal pemberhentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia dan merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke. Dan sebagai titik awal landasan cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada seluruh rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah lepas dari penjajahan dan sudah memegang hak kemerdekaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.